مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadratul afadil al-mukarram wal muhtaram, pada para ustadz, pada para kiai, wabil khusus pada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar hafizahullah taala wa ra'ah, para imam Masjid Baitul Ma'mur, para DKM serta para jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan maunahnya kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan sholat jamaah dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam biqaulina wa qaulikum Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga lantaran sholawat tersebut kita benar-benar diakui menjadi umat beliau, khususnya mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Baitul Ma'mur, semoga pagi hari ini kita menjadi golongan sesuai doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, sebagai umat yang mendapatkan keberkahan di pagi hari. Keberkahan tidak melalui di majelis-majelis ilmu, tetapi keberkahan mulai dari bangun tidur hingga menjelang tidur kembali. Bapak Ibu hadirin semuanya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Biasanya ada peringatan apa itu dalam tradisi Islam? Peringatan kurban. Kurban itu hukumnya apa bagi umat muslim? Sunnah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi dari ayat ini kita sebagai umat muslim itu disunahkan untuk melakukan kurban.
Bagaimana firman-Nya, inna sesungguhnya Allah a'toina memberikan kepada Nabi Muhammad al-kautsar banyak nikmat. Fasolli maka sholatlah lirabbika karena Tuhanmu, wanhar dan laksanakan kurban. Jadi dari ayat ini menegaskan bahwasanya sebagai umat muslim yang mampu itu disunahkan untuk melakukan kurban. Jadi dari ayat ini kita ada beberapa pendapat. Al-Kautsar ada yang mengartikan sebagai telaga Kautsar di surga, ada yang mengartikan sebagai tempat mandinya Rasulullah besok di surga. Tapi secara bahasa Al-Kautsar itu artinya banyak. Jadi kalau dalam tradisi Arab, ketika seorang anak hendak merantau atau bekerja, ketika kembali ke kampung, seorang ibu itu akan bertanya, enta malak, apa yang kamu bawa? Ketika anak tersebut sukses, maka dia akan menjawab, ana bi kautsar, saya membawa banyak perolehan atau banyak gaji. Jadi asal mula kautsar di sini artinya itu adalah banyak. Maka kemudian ada ulama yang mentafsirkan sesungguhnya Allah telah memberikan banyak nikmat kepada Nabi Muhammad. Ini versi yang lain, bukan mengartikan Al-Kautsar sebagai telaga. Kemudian setelah mendapatkan nikmat yang agung ini apa? Fasolli, dirikanlah sholat lirabbika hanya karena Tuhanmu, wanhar dan laksanakan kurban. Jadi ini landasan kenapa kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Dalam beberapa mazhab fikih, misalkan dalam mazhab jumhur, termasuk Imam Syafi'i, kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Karena ini sangat ditekankan, dianjurkan sekali. Di samping kita itu melakukan qorobah, mendekatkan diri kepada Allah, ibadah kurban juga memiliki sisi-sisi sosial. Di antaranya memberikan santunan daging kepada fakir miskin, memberikan daging bagi orang yang kebetulan tidak setiap hari mengkonsumsi daging. Disinilah letak ibadah sosial yang ditekankan untuk melaksanakan ibadah kurban. Kemudian dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, berkurban ini sangat ditekankan karena hitopnya wanhar menggunakan fi'lul amri, maka hukumnya adalah wajib bagi yang mampu dan tidak dalam keadaan safar. Nah ini pendapat kedua mungkin tidak semuanya mengikuti ya. Tapi dalam perbincangan 4 mazhab, berkurban itu adalah sangat ditekankan. Karena di samping memiliki ibadah yang sifatnya horizontal, itu juga ada sisi-sisi vertikalnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Untuk melakukan ibadah kurban, kira-kira di Indonesia itu apa yang lebih umum dipakai? Kalau di Jakarta sini apa Pak Haji? Sapi. Ada nggak yang menggunakan zebra atau apa gitu yang apa namanya dagingnya besar gitu? Rata-rata sapi. Nah kemudian bolehkah atau lebih utama mana berkorban menggunakan sapi dengan onta? Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu menekankan iyyaka al-badana. Itu gimana itu? Ya, karena memang letak geografis kita berbeda dengan Arab, sehingga kalau tidak ketemu onta di bawahnya sapi. Atau yang lebih umum dijumpai hampir di seluruh tempat ada, yaitu domba. Nah ini boleh. Jadi tidak suatu hal yang baru, karena kalau memang ada onta kebetulan seperti di Timur Tengah, laksanakan dengan onta. Kemudian kalau tidak ada, boleh menggunakan sapi. Atau yang lebih umum menggunakan domba. Nah kemudian kira-kira mana yang lebih utama? Berkorban menggunakan onta, sapi, atau domba? Apa kira-kira? Biasanya di sini yang paling banyak. Sapi atau domba. Nah kemudian ada pertanyaan.
saya lebih baik berkorban 7 orang menggunakan 1 sapi atau 7 orang menggunakan 7 domba. 7 domba. Kenapa alasannya? Nah, ya, jadi kalau ada pilihan, kita lebih baik patungan untuk 7 orang beli satu sapi atau masing-masing beli domba. Nah, itu ulama lebih menekankan kepada 1 orang 1 domba. Karena di dalam ibadah berkurban itu mana yang lebih banyak menyembelihnya, mana yang paling banyak mengalirkan darah, mana yang paling banyak bertakbir, itulah yang utama. Makanya tidak hanya dilihat dari dagingnya. Misalkan sapi satu dagingnya lebih besar, kira-kira kalau ditaksirkan. Dengan 7 kambing dagingnya lebih sedikit, itu tetap lebih utama 7 domba, karena masing-masing 1 orang 1 kepala. Seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa yang menjadi perbincangan. Masih ingat ya, ketika kita mau mendirikan sholat Jumat, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man igtasala yaumal Jum'ah, tsumma raha fi sa'ah al-ula, faka'annama qarraba badana." Barang siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian berburu-buru berangkat ke masjid di jam yang pertama, dia masuk masjid pertama, itu pahalanya seakan-akan seperti berkorban dengan unta. Kemudian tsumma raha fis sa'ah ats-tsaniyah faka'annama qarraba baqarah. Kalau datang ke masjid jam kedua, artinya sudah ada jamaah yang mendahului, maka mendapatkan pahala seakan-akan telah berkorban sapi. Nah, kenapa dalam hadis ini Rasulullah tidak menyebutkan fisa'ah al-ula faka'annama qarraba domba misalkan, atau kapsyah ya. Tapi kenapa unta? Nah, di sini memang ada beberapa fadilah yang berbeda. Dalam hadis ini konteksnya itu adalah untuk untuk memberikan pahala kepada orang yang datang di hari Jumat pada jam yang pertama. Itu seakan-akan ini kendaraan di hari kiamat yang layaknya ditunggangi 7 orang, ini untuk kamu sendiri. Jadi porsi kekuatan onta atau sapi itu kan 7 orang. Tapi karena kamu tuh datang pertama, maka sendiri pakai. Jadi ini tidak lantas kemudian menghalalkan atau menekankan bahwasanya sapi lebih utama daripada domba. Karena ini hanya dari babul fadhail. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Kemudian di dalam ibadah kurban itu terdapat beberapa sunnah, beberapa hal yang ketika dijalankan itu akan mendapatkan pahala yang lebih dari esensi kurban itu sendiri. Kira-kira apa? Masih ingat? Sebelum kita melaksanakan penyembelihan kurban, biasanya ada ritual apa? Puasa. Ya. Puasa berapa hari? 2 hari. Apa namanya? Puasa, Tarwiyah, dan Arafah. Puasa ini disunahkan karena memiliki 2 aspek. Satu, aspek yang sifatnya itu adalah teologis atau agama. Yang kedua, ada aspek yang sifatnya medis. Yang pertama, dari sisi agama, 2 puasa ini dilaksanakan karena kita sedang berada di di lebaran yang masih belum ada kepastian atau ikhtiyar. Sehingga ketika ada 2 puasa ini, itu masih ada kemungkinan untuk memutuskan lebaran Idul Adha itu kapan terjadinya. Ini dari aspek agama. Sementara dari aspek medis, itu memang sebaiknya ketika bulan lebaran Idul Adha mengkonsumsi daging sebesar apapun, sebanyak apapun. Kalau 2 hari sebelumnya perut kita dikosongkan, perut kita sudah mulai dilatih, yaitu 2 hari
hanya boleh makan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya, atau mulai dari sahur sampai buka. Maka pas hari H, Idul Adha itu makan daging sebanyak apapun, insya Allah tidak akan kolesterol. Gitu. Jadi dulu ada pernah penelitian, di samping mengikuti tata cara dokter, misalkan makan kambing itu setelahnya harus diimbangi dengan bawang merah yang mentah itu, atau kayak seperti di sate. Itu juga dua puasa, Tarwiyah dan Arafah, itu juga bisa menurunkan kolesterol. Maka dalam aspek ini, kalau kita menjalankan 2 hari puasa sebelum Idul Adha, insya Allah pas Idul Adha mau makan sate, mau makan rendang, mau makan gulai, itu insya Allah tidak akan menyerah kepada kolesterol, tidak akan menyerang pada asam urat dan sebagainya. Itu salah satu hikmah medis disunahkannya puasa 2 hari sebelum Idul Adha. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, terakhir terkait hikmah. Jadi di samping kita melakukan ibadah kurban untuk ta'abudi, untuk menghamba, itu juga ada hikmahnya. Kalau dulu orang waktu kita masih kecil ngaji di musola, selalu ditekankan berkurbanlah, karena hewan kurban kalian kelak di hari kiamat akan menjadi tunggangan. Sehingga dalam doktrin ini, orang-orang ketika hendak membeli hewan kurban, cari tanduknya yang sekiranya dipegang tuh enak, ya kan? Ada yang cari tanduknya seperti motor racing. Ada yang ibunya tua, jangan cari yang lehernya terlalu tinggi, nanti saya susah. Ada yang nyari nggak punya tanduk nggak apa-apa, nanti saya peluk lehernya. Nah, ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Dalam arti kita membayangkan hewan yang kita sembelih kemudian besok dinaiki seperti layaknya kita naik motor, naik sepeda, itu tidak sepenuhnya benar. Karena memang dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu istafrahu duhayakum fa innaha matoyakum ala sirat. Jadi diambil dari hadis ini, istafrahu, pergemukkanlah atau perbaiki kondisi korban kalian, fa innaha matoyakum ala sirat. Karena hewan korban tersebut kelak di hari kiamat akan memberikan kalian kemudahan melintas di sirat. Jadi dari hadis ini, kemudian kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita di kampung itu mendeskripsikan matoyakum ala sirat ya seperti kendaraan yang kita naiki. Nah, maka kemudian dari penjelasan ini ada pertanyaan, Ustaz, kira-kira ada 2 pilihan. Kambing tersebut tanduknya tidak begitu bagus, dipegang tidak begitu nyaman, tapi dagingnya gede, gemuk. Dengan domba yang kepalanya itu bagus, tanduknya oke, cuman dagingnya agak kecil. Itu lebih utama mana? Tentu yang lebih utama yang mana? Yang dagingnya besar. Karena apa? Istafrahu, istahsinu, itu beberapa redaksi hadis Nabi, yaitu perbaikilah, pergemukkanlah hewan kurban kalian. Maka tetap di sini yang diutamakan adalah yang dagingnya banyak, yang hewan kurbannya gemuk dan sebagainya. Itu salah satu hikmah kenapa harus dilaksanakan penyembelihan hewan kurban khususnya bagi orang-orang muslim yang telah mampu. Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin cukup sekian untuk pengantar. Untuk lebih jelasnya kita buka sesi tanya jawab ya. Nanti barangkali ada yang bisa kita musyawarahkan, bisa kita jabarkan bersama-sama. Terima kasih. Monggo, ada Ibu? Oke. Waalaikumsalam. Oke Bu, terima kasih. Bapak-bapak ada? Oke. Hewan kurban atau berkurban itu cukup setahun sekali atau ada waktu yang lain.
Jadi selama hidup, ya. Jadi ada ibadah Islam di dalam Islam itu yang dia dibatasi oleh waktu. Contoh, di dalam Islam disunahkan atau dianjurkan menyembelih kambing itu banyak hal ya. Satu, baru lahir kita dianjurkan untuk apa? Akikah. Akikah itu juga ibadah yang dibatasi oleh waktu. Sebaiknya sebelum nifas ibu yang melahirkan itu suci atau kering. Maka setelah nifas itu suci atau kering, kemudian orang tua menyembelih kambing dengan niatan akikah, itu tidak sah. Dijatuhi sebagai berkurban atau bersedekah. Artinya akikahnya itu sudah habis, tetap pahalanya diterima, cuman statusnya sebagai sedekah. Gitu ya. Kemudian berkorban itu juga salah satu ibadah yang dibatasi oleh waktu, yaitu dilaksanakan ketika hari Idul Adha. Nah kemudian sebaiknya dilaksanakan setahun sekali atau seumur hidup boleh berulang-ulang. Nah itu bagi yang mampu sebaiknya setahun sekali, karena memang disunahkannya adalah mengalirkan darah di bulan Idul Adha tersebut. Jadi misalkan ibu ini tahun 1446 Hijriah berkurban karena kebetulan lagi banyak rezeki. Kemudian tahun berikutnya 1447 Hijriah ada rezeki kembali, itu berkurban lagi boleh. Bahkan satu orang diniatkan setiap tahun itu juga tidak apa-apa. Maka kemudian Rasulullah SAW pernah suatu hari beliau berkorban satu kambing karena sebelumnya sudah pernah. Pas pada waktu itu hanya ada anggaran untuk satu kambing. Maka ketika beliau menyembelih, Allahumma taqabbal minni li ailati wa li ummati. Jadi ya Allah, kurban ini saya tujukan pahalanya untuk diriku, keluargaku beserta untuk umatku. Hal ini itu bukan berarti kelak kambing yang disembelih Rasulullah itu akan ditunggangi beliau beserta umatnya seluruh, enggak. Hanya fadilah pahalanya ini ditujukan kepada seluruh umatnya. Jadi semakin setiap tahun itu berkorban, maka semakin baik, semakin dianjurkan. Ada lagi? Ya. Ya, Bu. Ya, berkorban kepada orang yang sudah mati. Maksudnya berkorban pahalanya atas nama si mayit gitu ya. Itu boleh. Jadi ini salah satu bentuk keadilan dari Islam. Kan ada ya sempat terpikir, misalkan makanya kalau ada korban besok di sini usahakan jangan sampai ada pembagian daging itu kemudian bawa poster gitu loh. Di foto itu kalau bisa dihindari. Kenapa? Karena poster kemudian difoto dan diunggah di media sosial itu hanya menambah rasa apa ya? Rasa bagi si miskin itu seperti saya setiap tahun kok menerima terus, nggak pernah memberi gitu. Jadi salah satu bentuk keadilan Islam di sini. Jadi kurban itu bagi sebagian orang dipahami sebagai ibadah yang mahal karena butuh modal, ya kan? Harus beli sapi, beli domba dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak. Untuk tahun sekarang kita belum mampu, ditunda tahun depan. Tahun depan tidak mampu, ditunda tahun berikutnya tidak mampu, tahun berikutnya sampai meninggal, boleh. Jadi kalau anaknya kebetulan lagi mampu, lagi ditakdirkan rezekinya membaik, maka ya Allah saya berkorban domba ini atas nama ayahku yang telah wafat, itu sah dan boleh. Pahalanya sampai kepada mayit yang telah mendahului kita. Jadi tetap nggak apa-apa Bu itu. Kita berkorban
atas nama orang tua, kakek kita, mbah-mbah kita yang telah mendahului kita. Seperti itu. Ada lagi atau cukup? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian manfaat dari kurban. Kalau kita ingin membahagiakan orang lain, bahagiakan dari manfaat kurban. Kan saya melihat kalau mau beli sapi satu orang itu harganya enggak. Kemudian kalau kita melihat kambing, kita lihat Google itu kan 1.600 atau 1.200. Kalau kambing yang dipotong satu ekor, kemungkinan dagingnya akan lebih sedikit daripada sapi. Nah, untuk memberikan kemanfaatan kepada orang, mana yang lebih baik, sapi atau kambing? Karena nanti kalau kita lebih utama kambing, kemudian orang beli kambing kecil, kambing, kambing Jawa itu kan kambing kacang. Yeah. Dia mencari keutamaannya, tapi untuk membahagiakan orang akan kekurangan daging. Kira-kira menurut Ustaz. Oke, terima kasih Bapak. Jadi perbandingannya kalau untuk berkorban sapi harus mengeluarkan 4 juta. Sementara berkorban domba sekarang ada yang harganya 1,5 sampai bahkan kurang. Itu dalam segi keberatan atau usahanya kan lebih banyak sapi. Lantas kenapa kok masih lebih utama domba gitu Pak ya? Memang salah satu ciri ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak memberatkan. Kita ingat mulai dari kecil diajarkan doa. Pernah tidak Rasulullah mengajarkan kita doa yang panjang sampai bingung? Tidak pernah kan? Mau makan ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Simple. Anak TK pun bisa menghafal. Mau tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Itu mudah. Ini adalah salah satu ciri Islam, yaitu tidak memberatkan umatnya. Nah, kenapa di dalam hadis itu domba lebih ditekankan, lebih utama? Karena memang kalau memang hadis itu koyitnya dijelaskan sapi atau unta, lantas bagaimana yang tidak mampu gitu? Maksudnya gini, saya mau berkorban unta lah atau sapi karena ingin mengikuti hadis Rasul. Ternyata dia hanya punya uang 2 juta, kan nggak mungkin. Kemudian, ayolah kita nyari orang patungan untuk beli sapi tersebut. Nah, mencari patungan ini nanti kalau dilaksanakan atau kita hanya fokus mengikuti hadis Nabi, itu belum tentu tahun ini bisa berkorban. Karena mencari 6 orang yang mampu itu juga susah, gitu ya. Nah kemudian kalau seandainya kita mampu, misalkan pada tahun sekarang untuk berpatungan beli sapi kok 4 juta cukup atau mampu, sementara harga kambing satu kok hanya 1.500.000. Ya lebih baik 4 juta itu dibelikan kambing lebih dari satu gitu. Dagingnya biar lebih melimpah itu. Jadi ini hanya bab tasahul, tidak memberatkan bagi umatnya. Lantas kemudian ini juga tidak harus juga kambing itu atau domba. Semisal dalam satu masyarakat di Ampera ini misalkan, semuanya anti daging domba karena kolesterolnya tinggi. Itu boleh ditinggalkan, sepakat. Oke lah, kita iuran untuk beli sapi itu juga tidak apa-apa. Karena ini hanya sunnah. Jadi kalau mau ambil sapi yang dagingnya lebih banyak, islahil ummah, tujuannya umat kita itu memang lebih interest terhadap daging sapi, monggo. Tapi kalau memang untuk melaksanakan itu susah, mencari partner patungan, pakai kurban yang pribadi. Seperti itu Pak. Oke.
Cukup sekian. Kambing di Jakarta jaraknya banyak. Rata kambing itu dia 3 juta, 2 juta. Ini bisa dikatakan mungkin rata. Di Jakarta itu anak kambing itu gitu loh. Antara 2.500.000 sama 4 juta itu distribusinya sedikit. Ya, ini soal harga Pak ya. Saya kurang tahu kalau maklar nih. Kalau beli sapi 4 juta berarti kan lebih baik kambing bisa dapat 3 gitu kan. Sedangkan harga kambingnya rata-rata 3 juta. Ya, berarti dari segi harga selisihnya tidak banyak gitu Pak. 4 juta. Ya ini hanya masalah teknis ya. Jadi kalau memang dirasa manfaatnya lebih banyak kambing, ya diutamakan kambing. Dan kalau memang rakyat atau sekitar warga kita ini tidak memakan domba, ya sapi. Itu hanya sebagai opsi. Yang penting disunahkan untuk mengalirkan darah hewan, baik itu kambing, domba, sapi, atau kalau memang belum bisa sembelih ayam atau burung merpati gitu. Yang penting kita ittiba. Saya tidak punya dana tahun ini, tapi saya cinta kepada Rasul dalam momen ini, maka saya buktikan saya tetap mengalirkan darah. Ya. Apa kalau memang burung merpati tidak punya ayam, tidak punya, ya udah korban perasaan aja. Berdoa semoga tahun depan diberikan rezeki yang melimpah. Cukup sekian, mari kita tutup dengan doa. Allahumma barik lana fima a'tainaka. Allahumma alimna ma 'allamtana fi hadzal sabahi mubarak ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu